Balik lagi di podcast gue, Triple J, Joe Judah Journal. Nah, kali ini gue mau nyambung dari podcast gue yang terakhir, Joe Ngegoes. Seperti yang gue ngomong di podcast tersebut, bahwa dari bersepeda ini gue dapat beberapa hal yang menarik, pelajaran hidup lah. Ini 5 hal pelajaran hidup yang gue dapat ketika gue mulai bersepeda dan gue bisa lihat secara langsung. Pelajaran pertama yang gue dapat dari sepeda adalah lu nggak perlu untuk menjadi yang terbaik. Oke? Karena ini adalah jebakan mindset. Jebakan untuk menjadi yang terbaik. Mungkin lu pernah dengar ya, baik yang aktif bersepeda maupun orang yang nggak bersepeda, kita sering dengar, bukan sering dengar lah, kita beberapa kali mungkin dengar ada orang yang karena olahraga, karena bersepeda, justru mereka jadi meninggal karena serangan jantung. Dan makin banyak ditemukan atau berita-berita yang kita dengar terkena serangan jantung ketika bersepeda. Biasanya, umumnya ini terjadi ketika mereka bersepeda di dalam peloton, lalu akhirnya mungkin nggak dipantau heart rate-nya, nggak ada heart rate meter, sehingga ketika aktivitas mereka melebihi dari kapasitas jantung mereka, akhirnya mereka mengalami serangan jantung. Biasanya juga ini terjadi dalam peloton yang average speed-nya cukup tinggi. Dan orang itu cenderung malu, gengsi ketika mereka harus lepas dari peloton. Sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin untuk ngejar dan mereka lupa kemampuan mereka. Ini sebenarnya gue pernah dengar sebelumnya bahwa menjadi terbaik itu adalah sebuah jebakan dan itu bisa membunuh lo. Dianalogikan seperti seorang yang menyelam. Kita berusaha untuk menyelam sedalam-dalamnya. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Sedalam apa sih kita bisa pergi ke dasar laut? Kita lupa bahwa ketika kita sampai di dasar laut dengan semua energi kita perlu naik ke atas untuk kembali bernafas. Dan biasanya kita akan meninggal lewat sebelum kita mencapai permukaan. Itu jebakan dari menjadi yang terbaik. Nah, begitu juga sebenarnya di dalam hidup. Kita itu nggak perlu menjadi yang terbaik. Kita memang harus berusaha semaksimal mungkin. Karena untuk menjadi yang terbaik, kita punya konsep atau persepsi yang keliru. Baik itu tadi menyelam maupun dalam bersepeda, kita pikir untuk menjadi yang terbaik adalah dalam momen tersebut saja, dalam satu kali kesempatan itu saja. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika kita melihat seseorang berbalapan sepeda, kita berpikir bahwa hal terbaik yang dia bisa lakukan satu-satunya adalah 5 menit terakhir ketika mereka sprint mendekati garis finish. Biasanya itu 2 km terakhir, 1 km terakhir, sepeda yang ada itu mereka akan sprint habis-habisan di 5 menit terakhir tersebut untuk sampai di garis finish. Dan kita sebagai penonton berpikir seolah-olah penentu kemenangan itu hanya 5 menit terakhir itu. Yang kita tidak lihat, yang seringkali kita lupakan adalah 5 menit terakhir ini ditentukan dari berbulan-bulan latihan mereka atau bahkan bertahun-tahun latihan mereka. Itu yang tidak kita lihat. Bisa lu bayangkan kalau misalnya yang bersepeda itu gua, orang yang awam, dan gue taruh seluruh hidup gue di 5 menit terakhir, gue akan mati seketika. Karena jantung gue akan pecah, pembuluh darah gue akan pecah. Karena gue berusaha semaksimal mungkin di situ. Padahal kerja keras itu bukan atau hal terbaik yang kita lakukan, the best yang kita lakukan. Itu bukan di 5 menit tersebut, bukan in that moment. Namun kita bangun setiap hari dalam rutinitas kita, dalam jadwal kita, dalam hal-hal yang rutin.
Begitu juga kalau lu bersepeda. Kalau lu mau menjadi yang the best dalam aktivitas ini, dalam olahraga ini, bukan ketika lu berpeloton, lu membuktikan lu lakukan yang terbaik. Namun ketika lu latihan setiap hari, lu ngelup, target yang lu lakukan minggu ini, berapa cadence sih sebenarnya target lu minggu ini. Minggu depan berapa? Berapa average speed yang lu coba capai. Hal-hal yang sebenarnya menjemukan, membosankan. Orang males banget lakukan hal tersebut. Di situ sebenarnya lu perlu lakukan hal-hal yang ekstra untuk menjadi yang terbaik. Sedikit lebih ekstra daripada orang lain. Nah, untuk melihat bahwa apa yang lu lakukan tersebut, hasilnya seperti apa, itu ada dalam pertandingan, itu ada dalam ketika lu bersepeda berpeloton. Itu yang gue dapat pelajaran pertama dari bersepeda. Kalau lu mau menjadi yang terbaik, justru 80% effort lu yang lu harus lakukan adalah yang nggak kelihatan. Pelajaran kedua yang gue dapat ketika gue mulai bersepeda, bahwa setiap orang itu punya waktu, time zone yang berbeda. Nah, ini gue dapat waktu gue bersepeda dalam grup. Ini ketika gue mecahin 100 km pertama gue dalam satu kali sepeda. Jadi gue bergrup, kita ada 6 orang berangkat dari Jakarta, dari Kelapa Gading, kemudian ke Alam Sutra, lalu balik lagi. Ketika gue bersepeda, gue menyadari bahwa kenapa gue selalu tertinggal. Padahal average speed gue ketika gue bersepeda sendiri itu cukup baik. Dan ketika bergrup, kok gue malah jadi merasa average speed gue itu turun. Gue pikir kenapa. Baru setelah 20 km, gue baru sadar. Karena gue terpaku pada cadence itu kayuhan ya, kayak RPM. Cadence temen gue yang di depan. Jadi karena gue lihat dia, gue berusaha untuk menyamakan speed, gue putar lah cadence gue kurang lebih sama iramanya dengan dia. Dan ini yang bikin gue akhirnya mudah lelah, karena pace-nya berbeda dengan pace yang sehari-hari yang biasanya gue miliki. Dan akhirnya itu yang buat gue mudah lelah. Dan akhirnya gue jadi ketinggalan. Setelah itu gue sadar bahwa, oh ternyata setiap orang itu punya cadence yang berbeda. Punya pace-nya masing-masing. Nah, gue lihat ternyata di dalam hidup juga seperti itu. Ternyata di dalam hidup setiap dari kita itu punya zona waktu yang berbeda-beda. Ada orang yang dia berhasil di usia 20. Dia sudah punya banyak hal, dia sudah mengerti banyak hal di usia 20. Akhir 20 dia mau masuk 30 ya maksudnya ya. Dia udah punya segalanya mungkin yang buat kita orang-orang yang awam, lu udah punya semuanya. Tapi ada orang yang ketika usia 70 dia baru menemukan kesuksesan seperti Opa KFC. Dan bukan berarti dia hidupnya gagal, enggak. Karena setiap orang ya tadi itu punya time zone yang berbeda-beda. Kesuksesan gua, apa yang gua anggap sukses pun itu juga definisi yang berbeda-beda juga untuk setiap orang. Begitu juga dengan menikah. Buat orang usia 20, pertengahan 20, mereka menikah. Ada yang sampai usia 30, mereka belum siap untuk menikah. Begitu kita sadar bahwa ternyata setiap dari kita itu punya zona waktu yang berbeda, maka kita akan lebih hati-hati atau tidak mudah untuk berkata-kata atau mengeluarkan statement bahwa gua aja bisa, masa lu nggak bisa? Pasti sering banget tuh dengar seperti itu. Di-compare ya, atau kita bahkan meng-compare. Ya dia aja bisa, masa gua nggak bisa? Kita lupa bahwa kita ada dalam zona waktu yang berbeda. Kita punya background yang berbeda. Dibesarkan dengan cara yang berbeda. Lingkungan yang berbeda. Dan semua itu mempengaruhi bagaimana kita
menerima informasi, bagaimana kita merespon informasi, bagaimana kita merespon keadaan. Dan pada akhirnya memang setiap orang punya caranya masing-masing untuk berkembang, untuk maju. Dan arah yang berbeda untuk setiap orang. Jadi ini kayak, yang ngingetin gue lagi bahwa, setiap orang tuh punya waktu yang berbeda. Kita hanya perlu fokus pada source-nya kita. Apa sih sebenarnya source dalam hidup lu? Nah, lu connect ke sana dan itu yang bisa membantu lu untuk bisa maksimal di time zone-nya lu tanpa harus terintimidasi dengan zona waktu orang lain atau sebaliknya tanpa lu juga berusaha mengintimidasi atau memaksa orang bergerak sesuai dengan zona waktunya lu. Dan kalau lu sadar ini ya, lu akhirnya mengerti bahwa lu nggak perlu compare dengan orang lain, baik lu terhadap orang lain maupun orang lain terhadap lu. Nah ini yang sebenarnya poin ketiga gua masuk. Hal ketiga yang gua pelajari adalah jangan compare dengan orang lain. Di sepeda itu mudah banget kita mengcompare. Apalagi soal sepeda ya, soal upgrade sepeda. Banyak beberapa orang bilang, gue nggak mau ikut komunitas atau wah ini komunitas racun nih. Setiap kali kalau ketemu ada lihat aksesoris baru, jadi pengen beli. Setiap kali ketemu pasti ada aja pulang bawa aksesoris baru atau bawa gear set baru. Nah ini biasanya terjadi karena kita compare. Si Anu baru ganti lagi sepedanya. Si Anu sepedanya frame-nya karbon. Si itu baru ganti crankshaft. Wah, akhirnya nggak habis-habis. Akhirnya kita lupa enjoy dengan bersepedanya. Kita malah sibuk membandingkan, menginginkan apa yang orang lain miliki dan kita nggak miliki. Itu baru dari sepeda. Ada lagi kita meng-compare biasanya kalau di jalan ya. Begitu ngegoes, dia pakai sepeda lipat kencang banget lewatin kita. Atau sebaliknya, kita yang pakai sepeda lipat, lihat, ya lu pakai road bike, speed lu cuma kayak gini doang, lu pakai Minion aja. Dalam hati biasanya seperti itu. Nah kita mulai compare. Padahal kita nggak tahu sebenarnya ini road bike yang tadi mungkin itu udah kilometer ke-200-nya dia dan lu baru keluar dari rumah pakai sepeda lipat, ya lu lebih cepat lah. Atau mungkin yang tadi lu lagi naik road bike, lu lihat sepeda lipat ini, wah kok dia lebih cepat, ternyata di belakang ada turunan, makanya dia bisa lebih cepat. Nah, kita nggak benar-benar tahu kondisi seseorang, apalagi ketika di jalan ya, apakah dia baru keluar, apakah dia malah udah jauh, apakah dia memang lagi santai, apakah memang dia lagi ngejar sesuatu. Ada di awal-awal gue nggak tahu bahwa ketika orang latihan cadence itu speednya memang nggak terlalu cepat, tapi putarannya kencang. Gue bilang ini orang ngapain sih, konyol banget. Kadang kan kita nggak tahu, sebelum kita compare, sebelum kita nilai, kita nggak tahu kenapa sih mereka lakukan hal tersebut. Jadi ini nyadarin lagi nih, jangan kita compare deh, karena begitu kita compare tuh, itu yang mencuri sukacita kita, itu yang jadi membuat kita itu jadi nggak puas, malah jadi hilang rasa syukur dengan apa yang kita punya. Poin keempat yang gue belajar adalah soal sepeda terbaik akhirnya. Karena tadi kan lo compare, nah ini yang gue kayak diingetin, hal terbaik atau sepeda terbaik yang ada adalah sepeda yang lo punya dan yang lo jaga, yang lo rawat. Begitu juga dengan lo punya apa sih sekarang, hidup terbaik itu apa sih? Hidup yang lo enjoy. Hidup terbaik adalah hidup yang lo bisa enjoy, lo bisa nikmati, bahkan lo bisa memberi manfaat buat orang lain. Begitu juga sepeda lu, kalau sepeda lu bisa memberikan manfaat buat orang lain, itu jadi sepeda yang baik banget buat lo. Jadi mulai pikirkan, ini nggak cuma buat diri gua. Kayak gua awal punya sepeda, gua dititipin belanjaan sama istri gua. Istri gua mau minta tolong itu, udah gua aja yang beli deh, biar naik sepeda. Gua bisa memberikan dia manfaat. Sehingga gue diizinkan seandainya kalau besok-besok gue upgrade. Walaupun ada motif tersembunyi. Tapi gue bisa memberikan manfaat dari sepeda itu. Gue saat ini lagi ikut hashtag kebaikan sepeda ya. Ini kebaikan sepeda CG. Jadi dengan kita ngegoes 100 km, challenge-nya adalah 100 km dalam 10 hari. Lo bisa ikut di
kebaikan sepeda, strip CG. Jadi ini memang kerjasamanya M-Target dengan CG Bike, toko sepeda, untuk kita bantu Conan dan Kristal. Jadi setiap pendaftaran teman-teman yang daftar di sana, ya, sebagian kita akan sisihkan untuk bantu Conan dan Kristal. Sambil kita memang menyehatkan badan. Nah, ini yang gue bilang bahwa sepeda yang kita miliki, ketika kita bisa memberikan manfaat buat orang lain, itu akan jadi sangat barang terbaik yang bisa kita miliki. Sama hidup terbaik pun demikian. Nggak cuma kita jalani buat diri kita, tapi kita bisa memberikan manfaat, makna, nilai buat orang lain. Nah, yang kelima ini yang gue belajari adalah menikmati proses. Di sepeda ini yang selalu ditanya itu bukan kapan sampainya, berapa lama, bukan. Yang ditanyakan selalu kalau lu mau ngajak orang sepeda, tikumnya di mana, kita kumpul jam berapa. Udah pasti itu. Kalau ditanya rutenya kemana, biasanya kemana kaki mengayuh. Kalau ditanya kapan sampainya, ya sekuat kita bisa mengayuh. Modelnya seperti itu. Karena kalau kita ingin cepat sampai, ya lebih baik kita naik motor atau naik mobil, naik Gojek. Anda akan sampai lebih cepat. Namun dengan bersepeda, kita justru menikmati prosesnya. Gue menikmati, gue enjoy dalam perjalanan dari kantor ke rumah, berangkat dari rumah ke kantor. Sebelumnya gue naik mobil, banyak hal yang gue lewati begitu aja. Yang penting sampai. Tapi begitu gue naik sepeda, gue tahu bahwa, oh ternyata banyak hal-hal menarik yang gue bisa nemuin di jalan. Sampai juga sih, tapi experience-nya berbeda. Dan setiap hari lu bersepeda, lu punya pengalaman yang berbeda, walaupun rutenya sama. Lu punya cerita yang berbeda. Nah, ketika lu fokus pada prosesnya, begitu juga ketika lu menjalani hidup ya, maksudnya lu fokus pada prosesnya, hasil mah udah pasti, result mah udah pasti ada. Tapi lu bisa enjoy, lu bisa lebih menghargai hal-hal dalam kehidupan ini ketika lu bisa menikmati prosesnya. Tujuan itu penting. Dalam bersepeda juga gue selalu nanya tujuannya kemana nih? Ke Kemang, nyari nasi uduk misalnya, atau lontong sayur di Kemang. Ya udah kita sepeda ke sana. Kita sama-sama tahu tujuannya. Buat apa sih sebenarnya kita perlu tahu tujuannya? Biar kalau misalnya kita nyasar, kita ketinggalan, kita lepas dari rombongan, kita tahu tujuannya kemana. Setiap orang bisa berbeda-beda sampai di tujuan, waktunya ya, bisa berbeda-beda. Tapi kita pasti akan ketemu di sana. Prosesnya itu yang kita penting. Jadi tujuan itu membuat kita supaya tidak nyasar. Tujuan itu membuat kita biar bisa berkumpul. Namun proses itu penting. Karena pada akhirnya proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini 5 hal yang gue pelajari, yang gue dapat di remind ulang ketika gue bersepeda. Pertama, bahwa menjadi yang terbaik itu bisa menjadi jebakan yang membunuh kita. Yang kedua, setiap orang itu punya time zone yang berbeda-beda. Yang ketiga, jangan compare dengan orang lain, apapun itu. Yang keempat, hal terbaik, sepeda terbaik yang ada adalah yang kita miliki. Hidup terbaik yang ada adalah yang kita punya saat ini. Dan yang kelima adalah nikmati prosesnya. Oke, segini dulu. Tetap sehat, tetap bugar, jaga jarak, dan see you guys.